Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gue ingin ngobrol ringan membahas tentang tiga pemain senior dari Manchester United yang gua nilai uh, dari dua hal ya. Artinya nomor satu menunjukkan bahwa ya mereka bisa mengambil peran sebagai pemain senior ya. Artinya ketika tim ini sedang dalam situasi yang tidak stabil, mereka bisa mendorong paling tidak tim ini untuk tidak terprosok lebih jauh lagi dan juga bangkit ya. Lalu di sisi lain juga gue menilai bahwa memang pemain senior itu tadi nomor satu, nomor dua adalah memang pemain senior ini memiliki peran yang penting di skuad sebuah klub sepak bola. Artinya pengalaman itu memberikan ada value yang tinggi begitu, di mana saat ini skuad dari Manchester United ini ada campuran dengan pemain muda dan bahkan juga pemain muda ini ditempatkan di posisi-posisi penting, tapi mereka bagaimanapun juga kurang pengalaman, dan ini yang menurut gue bisa jadi pembeda ya dengan tim-tim lain, di mana mereka jauh lebih matang skuadnya dengan pengalaman yang lebih dalam ya, paling tidak di Liga Inggris dibandingkan dengan skuad Manchester United saat ini. Sehingga menurut gue sangat wajar misalnya bagi Ineos untuk tidak memberikan target yang terlalu tinggi-tinggi banget bagi Manchester United musim ini, karena ya skuadnya lebih skuad perpaduan dengan jumlah pemain muda juga cukup banyak di skuad ini. Mungkin musim depan, mungkin musim depannya lagi, yang jelas proses itu tetap dibutuhkan menurut gue. Oke, tiga pemain senior yang gue maksud yaitu adalah Jonny Evans, Casemiro, dan juga Christian Eriksen. Casemiro ya, pemain ini kalau dilihat dari musim lalu ya, tidak seperti dua musim lalu, di mana dua musim lalu Casemiro di musim pertamanya langsung nyetel, langsung luar biasa. Tapi di musim yang lalu ini, musim kemarin lebih tepatnya, dia kesulitan ya. Bagaimana dengan konsep permainan Manchester United, utamanya formasi yang menempatkan seorang gelandang bertahan tunggal, ini kesulitan bagi seorang Casemiro untuk mengcover area yang sangat luas. Di samping juga bagaimana Liga Inggris yang sangat fisikal banget dengan mengandalkan kecepatan misalnya, terutama ketika tim lawan yang melakukan transisi, sering sekali membuat Casemiro ini ya bisa dikata tidak berdaya. Di sisi lain juga bagaimana absennya Casemiro yang juga menunjukkan situasi fisiknya ya di musim lalu yang cukup sering dia absen ini menunjukkan bagaimana situasi fisik dari Casemiro yang tidak prima. Lalu juga ada tambahan bonus, yaitu adalah banyaknya pemain cedera di skuad Manchester United, sehingga sering juga Casemiro ini beberapa kali tidak, ya bukannya beberapa kali ya, sering sih menurut gue ya, dia tampil tidak pada posisi terkuatnya. Dia bahkan sampai harus tampil sebagai center back ya kan. Nah, di awal musim ini bersama dengan Manchester United, dengan dia mengikuti dia mengikuti preseason misalnya dengan Manchester United, ya sebenarnya gue memiliki ekspektasi yang tinggi. Dan kalau melihat ekspektasi itu, sebenarnya di awal-awal musim ini, misalnya ketika menghadapi Manchester City di Community Shield dan juga ketika menghadapi Fulham ya, gue inget banget ketika menghadapi Fulham, Casemiro itu tampil bagus. Dan bahkan ketika Manchester United kalah menghadapi Brighton, dia juga tampil lumayan menurut gue di pertandingan tersebut ketika menghadapi Brighton, di mana ya Manchester United harus menderita kekalahan di menit-menit akhir. Tapi ketika menghadapi Liverpool, ya dia banyak melakukan kesalahan error individu yang langsung berakibat gol bagi tim lawan ya kan, dan dia banyak sekali dihakimi di sana. Dan setelahnya memang ada banyak komentar, mungkin tekanan juga ya, sehingga akhirnya posisinya bergeser nih. Artinya dia tidak menjadi pilihan utama. Tapi kalau gue lihat di beberapa pertandingan terakhir ya, menghadapi Brentford dan juga menghadapi Aston Villa, di mana Casemiro ini tampil ketika menghadapi Aston Villa ya, dia tampil sebagai pemain pengganti. Ketika Manchester United juga tandang ke Portugal menghadapi FC Porto, bahkan dia tampil 90 menit. Gue melihat ada penampilan yang semakin lama semakin baik. Dan puncaknya ketika menghadapi Brentford,
gue melihat penampilan dari Casemiro ini kembali oke ya. Sampai dia digantikan kalau tidak salah karena cedera. Tapi dari sisi statistik Casemiro ketika menghadapi Brentford, menurut gue dia cukup bagus. Bahkan dia bisa membuat 4 umpan kunci ataupun key passes. Dan ground duels dia menang cukup banyak ya, dari 12 percobaan 7 dimenangkan oleh Casemiro. Aerial duels bahkan 100% dimenangkan oleh Casemiro. Jadi intinya memang dia semakin baik nih penampilannya. Dan sisi senioritas ya, artinya bagaimana karakter sebagai pemain senior ini penting di atas lapangan. Dan juga terutama ketika Manchester United saat ini dalam tekanan ya, karena dalam sekian pertandingan mereka tidak menang ya kan, belum lagi situasi rumor pemecatan manajernya, belum lagi situasi-situasi lain yang banyak sekali pemberitaan negatif terkait dengan Manchester United ini, membutuhkan karakter di atas lapangan. Dan karakter ini kerangkanya menurut gua salah satunya juga dari pemain senior, dan menurut gua Casemiro memiliki peran di sana. Dan Jonny Evans pun juga demikian ya, pemain yang ketika menghadapi Brentford juga ditarik karena ada cedera, mudah-mudahan tidak parah ya. Ini tampil bagus bahkan ketika Manchester United menghadapi Aston Villa, di mana dia tampil menggantikan duet utama yang ketika pertandingan sebelumnya ini kebobolan 3 gol ya kan, Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Lalu Erik ten Hag lebih memilih Harry Maguire dan juga Jonny Evans ketika menghadapi Aston Villa, yang pada saat itu juga disebut-sebut sebagai pertandingan yang vital dan juga penting terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Tapi Jonny Evans dengan senioritasnya, dengan pengalamannya, terlihat dia memang tampil tenang. Tentu saja ada penurunan dari sisi kualitas, mungkin terutama dari kecepatan, tapi bagaimana dia membaca permainan, dia membaca situasi, ini juga karena pengalaman ya, dan terlihat betul ini menjadi atribut andalan dari Jonny Evans. Dan menurut gua sama seperti Casemiro, dia pun juga memegang peranan di karakter squad di atas lapangan Manchester United ya. Menghadapi Brentford ini bukan situasi yang mudah, datang ke pertandingan ini dengan tekanan yang juga besar karena dituntut harus menang. Bahkan Manchester United sempat tertinggal duluan ya kan, walaupun Manchester United sebenarnya tampil bagus tapi sempat tertinggal duluan, dan segalanya bisa saja terjadi. Tapi justru karakter yang muncul nih, dan itu hal yang tentu saja sangat positif di pertandingan menghadapi Brentford. Dan pemain lainnya yaitu adalah Christian Eriksen, dan menurut gua pemain senior ini juga menunjukkan perannya yang bagus ya di atas lapangan, menjadi andalan lagi-lagi di lini tengah Manchester United, yang khusus terutama untuk lini tengah ini kan sebenarnya ada pemain muda seperti kayak Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte, yang banyak media atau bahkan fans juga mengira ya bahwa inilah yang akan menjadi duet utama dari Manchester United bahkan di musim ini. Tapi pada kenyataannya pengalaman itu tidak bisa berbohong. Pengalaman itu juga memegang peranan kunci skuad di atas lapangan, dan Christian Eriksen bisa memainkan hal tersebut. Gua melihat memang pemain seperti Jonny Evans, pemain seperti Casemiro, pemain seperti Christian Eriksen bisa jadi musim ini adalah musim terakhir bagi mereka di Manchester United ya. Jonny Evans baru diperpanjang musim ini, artinya hanya 1 musim ya. Christian Eriksen bahkan kontraknya akan habis di musim panas tahun depan. Ada kabar yang sangat kencang juga mengatakan dia akan cabut dari Manchester United. Casemiro pun juga besar spekulasi dia akan meninggalkan Manchester United walaupun kontraknya masih ada 1 musim lagi dari sekarang. Tapi ya Manchester United kabarnya juga ingin menghemat finansial ya kan, karena gaji dari Casemiro ini tinggi. Artinya memang 3 pemain ini bisa jadi akan menjalani musim terakhirnya bersama dengan Manchester United musim ini. Tapi bisa dilihat bahwa profesionalisme mereka ini sangat tinggi dan memegang peranan penting di skuad Manchester United. Di sisi lain ini juga menunjukkan ya bagaimana memang skuad ini yang dihuni banyak juga oleh pemain muda ini untuk bersaing ya, berkompetisi di level tertinggi Premier League ini, menurut gua pengalaman itu memegang peranan juga sangat penting ya. Dan pengalaman memang tidak selalu dengan misalnya dengan usia, tapi kalau melihat misalnya seperti kayak Ugarte yang baru pertama kali di Premier League ya kan, Joshua Zirkzee baru pertama kali di Premier League,
ya ini kan merupakan hal yang mereka harus adaptasi dulu ya. Mereka harus menyesuaikan. Leny Yoro pun juga demikian. Tapi di sisi lain pemain-pemain seperti kayak menurut gua pemain muda lainnya seperti kayak Rasmus Højlund ini kan masih terus dalam tahap perkembangan. Kobbie Mainoo pun juga demikian ya, pemain prodigi ini yang memang memiliki talenta besar, potensi juga yang tinggi, tapi kan masih belum jadi begitu. Dan ya faktor pengalaman itu juga memegang peranan penting, terutama di situasi Manchester United yang masih belum stabil. Dan memang belum stabil juga ketika dilihat memang 10-11 tahun belakangan ya kan. Jadi memang menurut gue sekali lagi pemain-pemain senior yang memiliki karakter itu juga memegang peranan yang sangat penting di skuad Manchester United saat ini. Dan menurut gue melihat bahwa skuad musim depan pun juga tetap membutuhkan pemain-pemain senior yang memiliki karakter. Tapi ya kita akan lihat ya, harapannya memang akan ada estafet katakanlah seperti itu, dari pemain senior ke pemain yang lebih junior ya, dan harapan gua sih terjadi di musim ini bahkan. Dan kalau melihat misalnya Erik ten Hag yang juga terbiasa bekerja dengan talenta-talenta muda, Ruud van Nistelrooy pun juga demikian ya di PSV. Artinya mudah-mudahan mereka bisa mengelola ya transfer dalam tanda kutip perpindahan dari pemain senior ke pemain yang lebih junior di skuad Manchester United. Ya kalau gue lihat memang hampir di setiap lini Manchester United ini memiliki pemain yang memang masih muda loh. Garnacho itu masih muda ya kan, Amad Diallo itu masih muda. Anthony pun mungkin juga bisa dikategorikan sebagai pemain yang belum senior banget ya. Di depan jelas duo striker Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee ini masih pemain muda. Kalau kita lihat di lini tengah ada Kobbie Mainoo, ada Ugarte, ini masih pemain muda. Dan di lini belakang pun juga ada Leny Yoro. Bahkan kalau melihat pemain yang memiliki impact yang juga besar di lini belakang, Matthijs de Ligt ini masih 25. Kalau melihat bahwa usia keemasan dari pemain sepak bola itu dimulai dari umur 27, katakanlah seperti itu ya, Matthijs de Ligt masih belum di tahapan itu kan. Artinya memang skuad ini dari sisi usia banyak dihuni oleh pemain muda. Tidak semuanya memiliki pengalaman yang juga sangat tinggi. Matthijs de Ligt misalnya, walaupun dia masih berusia ya 25 katakanlah seperti itu, tapi dia sudah memiliki kematangan. Terlihat ketika di Ajax dia sudah menjadi kapten. Dia pernah membela Juventus, raksasa sepak bola Italia, Bayern Munchen, raksasa sepak bola Bundesliga. Dia punya pengalaman tersebut. Tapi kan ini tidak semuanya seperti itu. Ugarte katakanlah ya, dia butuh adaptasi lagi jelas. Joshua Zirkzee pun juga demikian. Jadi memang ada plus dan minus. Dan menurut gua bagaimana membaurkan mereka semua ya, bagaimana buat mereka ini bisa ngeblend satu dan yang lain, termasuk juga terkait dengan karakter, ini sangat penting juga di atas skuad Manchester United kali ini. Ya kita lihat, tapi gue tetap menilai bagaimana peran 3 pemain ini nampaknya penting ya. Jonny Evans, Casemiro dan juga Christian Eriksen, apakah mereka dimainkan secara langsung ataukah dari bangku cadangan ataukah dari lapangan latihan, gue tetap menilai bahwa peran pemain senior ini masih sangat besar di skuad Manchester United kali ini. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan trio senior Casemiro, Christian Eriksen, Jonny Evans yang di beberapa pertandingan ini memberikan impact yang sangat positif bagi permainan dan juga hasil dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.